materi matematika mengenai statistika. Sebelum kita belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita simak materinya. Mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat kita kumpulkan dengan cara wawancara dengan narasumber, kemudian membuat dan menyebarkan pertanyaan atau kuesioner untuk diisi oleh narasumber, dan terakhir mengumpulkan data dari sumber data yang kita peroleh. Contoh kegiatan pengumpulan data. Misalnya Nina mengumpulkan data warna kesukaan dari 5 orang temannya dengan cara bertanya langsung. Berikut data yang diperoleh Nina. Yang pertama, warna kesukaan Deli warna hijau, warna kesukaan Lani yaitu merah, warna kesukaan Made yaitu biru, warna kesukaan Joni yaitu hitam, warna kesukaan Tony yaitu kuning. Selanjutnya, data dalam bentuk tabel. Membaca dan menafsirkan data tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Data disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Contoh tabel berikut menyajikan data berat badan balita yang ditimbang di Posyandu Mawar. Baik, kita perhatikan ya, di sini ada tabel. Kolom pertama berisi berat badan, kolom kedua berisi banyak balita. Cara membaca data dalam tabel tersebut yaitu banyak balita yang berat badannya 10 kg, jumlahnya ada 12 anak. Banyak balita yang berat badannya 11 kg, ada 18 anak. Begitu seterusnya. Selain membaca data, kita juga dapat menafsirkan atau menjelaskan informasi penting tentang data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Misalnya informasi tentang data terbesar, selisih banyak data, dan jumlah data tersebut. Berdasarkan data berat badan balita yang disajikan dalam tabel tersebut, kita dapat menafsirkan beberapa informasi, di antaranya yang pertama, berat badan terkecil yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 10 kg. Berat badan terbesar yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 15 kg. Selisih banyak balita yang memiliki berat badan 12 kg dan 14 kg adalah 16 dikurang 10 anak, yaitu sama dengan 6 anak. Jumlah seluruh balita yang ditimbang di Posyandu Mawar adalah 12 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 91 anak. Ada di dalam kolom banyak balita. Menyajikan data. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel ada 3 cara. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah banyak setiap data yang sama. Yang ketiga, tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel. Nah, di sini ada contoh data nomor 1, 20 siswa kelas 4 SD Mandiri. Setelah kita lihat datanya, kemudian sajikan data nomor 1 tersebut ke dalam bentuk tabel. Kemudian kelompokkan dan hitunglah banyak setiap nomor 1 pada data tersebut dari data yang terkecil secara berurutan. Nomor 131 di sini datanya cuma ada 1. Nomor 132 datanya ada 1 juga. Nomor 133 datanya ada 3. Begitu seterusnya. Nah, setelah diurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian kita kelompokkan ke dalam bentuk tabel. Membuat tabelnya 2 kolom. Kolom pertama untuk nomor 1, kolom kedua untuk banyak siswa.
tinggal masukkan saja data yang tadi sudah diurutkan. Membaca dan menafsirkan data. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Perhatikan cara membaca data dalam bentuk diagram batang di bawah ini. Untuk sumbu Y berisi banyak siswa. Yang sumbu X-nya berisi hewan peliharaan. Nah, setelah memperhatikan data diagram batang tersebut, berikut cara membaca datanya. Banyak siswa yang memelihara kucing, ada 12 orang. Banyak siswa yang memelihara kelinci, ada 6 orang. Banyak siswa yang memelihara burung, ada 8 orang. Banyak siswa yang memelihara ikan, ada 5 orang. Banyak siswa yang memelihara ayam, ada 7 orang. Kita juga dapat menjelaskan atau menafsirkan data dalam diagram batang seperti pada tabel. Berdasarkan data hewan peliharaan pada diagram batang, kita dapat menafsirkan beberapa informasi. Yang pertama, hewan yang paling banyak dipelihara siswa kelas 4 adalah kucing. Hewan yang paling sedikit dipelihara siswa kelas 4 adalah ikan. Selisih banyak siswa yang memelihara kucing dan ayam adalah 12 dikurang 7 sama dengan 5 orang. Jumlah seluruh siswa kelas 4 adalah 12 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 tambah 7 sama dengan 38 orang. Contoh soal selanjutnya, memindahkan data tabel ke dalam data diagram batang. Bagaimana caranya? Kita perhatikan ya. Data tabelnya di sini ada data nilai dan data banyak siswa. Kemudian kita gambar diagram batangnya. Untuk sumbu Y yang ke atas ini untuk data banyak siswa. Sedangkan sumbu X-nya untuk data nilai. Kemudian kita perhatikan nilai 5, jumlah siswanya ada 3. Berarti kita sejajarkan diagram batangnya dengan data banyak siswa. Terus yang kedua, data nilainya itu ada 6. Banyak siswanya ada 5. Kita gambar diagram batangnya di sumbu X tepat di bawah data nilai 6. Kemudian kita sejajarkan dengan data banyak siswa yang berjumlah 5 berada di tengah-tengah. Selanjutnya data nilai 7, banyak siswanya ada 8. Kita gambar diagram batangnya di sumbu X tepat di data nilai 7. Kemudian setelah kita gambar diagram batangnya, kita sejajarkan dengan garis banyak data siswa yang menunjukkan datanya ada 8. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir, nilai 10, banyak siswanya ada angka 2. Nilai 10-nya kita gambarkan di sumbu X, kemudian sejajarkan dengan data banyak siswa di angka 2. Sekian materi yang dapat disampaikan, kemudian kalian kerjakan modulnya ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.